Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita baca basmalah dulu. Mudah-mudahan pembelajaran pada pagi hari ini kita mendapat ilmu yang bermanfaat, berkah. Berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum pembelajaran dimulai, saya akan mengabsen dulu hari ini siapa yang tidak masuk. Apa ada yang tidak masuk? Tidak ada, berarti hari ini masuk semua ya. Alhamdulillah kalau hari ini masuk semua. Saya akan menerangkan tentang kearifan lokal yang ada di Jawa. Karena kemarin kita sudah membahas tentang implementasi nilai-nilai Islam di Indonesia. Sekarang kita akan membahas tentang kearifan lokal yang ada di Indonesia. Yang kita bahas yaitu tentang lokal di Jawa. Kearifan lokal di Jawa yang pertama yaitu tentang tahlilan. Tahlilan itu berasal dari bahasa Arab halala yuhallilu tahlilan, yaitu dari kalimat thayyibah la ilaha illallah yang artinya tiada Tuhan selain Allah. Jadi tahlilan itu biasanya kalau orang Jawa itu untuk orang-orang yang sudah meninggal. Contohnya pada waktu orang meninggal, pada tahlilan yaitu hari ketiga diadakan tahlilan, hari ketujuh, hari 40, hari 100 sampai hari 1000. Itu adalah tahlilan. Tetapi tahlilan itu tidak hanya digunakan untuk orang yang meninggal saja. Bisa juga tahlilan itu untuk mendoakan diri kita sendiri atau orang lain. Jadi tahlilan itu adalah niatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah supaya dosa-dosa kita itu diampuni oleh Allah. Jadi budaya tahlil ini mempunyai makna ukhuwah, syiar, pembelajaran, ajakan untuk senantiasa berzikir kepada Allah. Itu adalah tahlil. Terus yang kedua yaitu tentang pengajian. Pengajian itu adalah kegiatan pengajian menyampaikan materi keagamaan kepada orang lain, juga mempunyai makna dakwah, yaitu menyeru orang lain untuk meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah dan melaksanakan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah. Gunanya untuk apa? Gunanya yaitu untuk mendapatkan ridho dari Allah. Jadi orang yang menyampaikan materi keagamaan di acara pengajian itu mempunyai atau disebut dai, yaitu orang yang menyeru, mengajak kepada orang lain ke jalan Allah. Apalagi sekarang lagi marak-maraknya sholawatan. Jadi sekarang pengajian ya masih ada, tetapi banyak sekali yang sholawatan. Itu adalah pengajian. Sekarang selanjutnya yaitu tentang peringatan Hari Besar Islam. Kegiatan yang biasa disingkat PHBI adalah suatu acara untuk memperingati peristiwa-peristiwa besar yang terjadi dalam sejarah. Contohnya yaitu Nuzulul Quran atau Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, atau Idul Adha, Idul Fitri. Itu adalah termasuk peringatan hari-hari besar yang ada di Indonesia atau hari-hari besar Islam. Terus selanjutnya yaitu Sekaten. Sekaten ini adalah kegiatan
yang merupakan upacara memperingati Maulud Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu terutama di lingkungan Yogyakarta, Surakarta. Kalau sekaten itu dilaksanakan atau di halaman Masjid Agung Yogyakarta dan dibunyikan siang malam sejak seminggu sebelum tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi sekaten yang ada di Jogja itu Muludan itu diselenggarakan siang malam seminggu sebelum tanggal 12 Rabiul Awal. Sedangkan grebek Maulud, kalau grebek Maulud itu acara puncak peringatan Maulud Nabi, yaitu pada tanggal 11 Rabiul Awal. Jadi Sultan beserta pembesar Keraton Yogyakarta itu hadir di masjid. Untuk apa? Untuk acara dengan pembacaan riwayat Nabi dan diadakan ceramah-ceramah agama. Jadi antara sekaten dengan grebek Maulud itu ada satu tahunnya, yaitu sekaten itu dilaksanakan 1 minggu siang dan malam sebelum tanggal 12 Rabiul Awal. Sedangkan grebek Maulud itu puncaknya yaitu tanggal 11 Rabiul Awal, yaitu dengan diadakannya itu tadi, yaitu ada pengajian, yaitu dan pembacaan riwayat Nabi Muhammad SAW, yaitu dilaksanakan di Masjid Agung dan dihadiri oleh Sultan Surakarta dan Yogyakarta. Itu adalah grebek atau dan sekaten. Selanjutnya yaitu takbiran. Takbir keliling. Takbiran ini biasanya dilaksanakan tanggal 1 Syawal, yaitu diadakannya takbir keliling dengan arak-arakan. Kalau zaman dulu itu menggunakan oncor, tapi kalau sekarang karena sudah ada listrik, takbir keliling kebanyakannya menggunakan sound, menggunakan alat-alat peraga yang lain. Ada yang diisi sholawatan, ada yang menggunakan takbiran menggunakan macam-macam, ada yang menggunakan gambar Ka'bah, ada yang menggunakan gambar apa itu selain Ka'bah, gambar sunnah, tergantung arang-arang itu. Jadi biasanya takbiran itu dilaksanakan tanggal 1 Syawal karena dia dalam 1 bulan telah melaksanakan puasa, maka tanggal 1 Syawal itu meraih kemenangan. Jadi dianya itu banget senangnya, banget senengnya mengadakan takbir keliling dengan bacaan Allahu Akbar, yaitu menyebut nama-nama Allah, yaitu keagungan Allah atau kebesaran Allah. Itu adalah takbiran. Biasanya takbir tadi dilaksanakan tanggal 1 Syawal. Selain takbiran ada lagi yaitu likuran. Budaya likuran itu kalau di Yogyakarta itu diselenggarakan tanggal 21 Ramadan. Dia menyambut malam Lailatul Qadar, karena malam Lailatul Qadar itu diambil sepertiganya bulan. Jadi sepertiganya 1 bulan itu mulai tanggal 21 Ramadan. Jadi dinamakan likuran. Selikuran berasal dari selikur yang berarti 21. Jadi perayaan tersebut diselenggarakan dalam rangka apa? Dalam rangka menyambut datangnya Lailatul Qadar, yaitu sepertiganya bulan Ramadan. Tetapi kalau di daerah-daerah pedesaan seperti daerah saya itu, kalau likuran yang masih menggunakan Jawa tasbih, dan ada lagi yaitu namanya kendurian atau kondangan. Tujuannya itu tadi mendoakan para arwah yang sudah meninggal. Jadi kalau
di daerah-daerah saya lingkuran itu masih ada yang namanya kondangan atau kenduren, yaitu mendoakan arwah-arwah yang telah meninggal. Itu kalau di daerah saya, tapi kalau di daerah Yogyakarta lingkuran itu tadi itu menyambut Lailatul Qadar. Tapi sama di sini juga sama di daerah saya itu yang menggunakan tetap menyambut bulan Ramadan, tapi masih ada diadakannya yaitu kondangan atau kenduren. Yaitu tujuannya apa? Tujuannya untuk mendoakan orang-orang yang telah meninggal dunia. Terus selanjutnya yaitu megengan. Megengan ini upacara yang diadakan untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Biasanya kalau megengan, kalau di daerah saya itu menggunakan tahlilan atau kenduren gantian di rumah-rumah, yaitu digantian di rumah-rumah. Tujuannya tadi untuk mendoakan orang-orang yang sudah meninggal. Tetapi ciri khas daerah Semarang atau daerah Kudus namanya megengan itu diadakannya drandang atau namanya menabuh beduk. Jadi setiap mau menjelang bulan Ramadan di daerah Kudus itu pasti ramai karena adanya nabuh geduk atau drandangan. Di daerah Kudus namanya megengan, tapi kalau di daerah Pati, daerah saya, megengan itu yaitu kenduren tahlilan bergantian dari rumah ke rumah. Tujuannya yaitu tadi untuk mendoakan orang-orang yang sudah meninggal. Selanjutnya yaitu suronan. Suronan itu kalau bahasa Jawanya suro, tapi kalau bahasa Islam itu Muharram. Jadi suronan itu berasal dari Jawa suro, kalau bahasa Islamnya Muharram. Jadi pada bulan suro atau pada bulan Muharram itu kebiasaannya atau biasa orang-orang itu ziarah ke makam wali. Jadi selain itu mereka juga membagikan khas bubur suro yang melambangkan tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setiap bulan suro orang-orang Jawa, orang-orang dahulu itu selalu membuat bubur suro. Itu tadi tandanya bersyukur kepada Allah. Dan kebanyakan juga yaitu ziarah ke makam-makam wali. Itu kalau pada bulan suro atau suronan. Terus selanjutnya yaitu nyadran. Nyadran kita nyadran itu ya seperti kata orang Jawa ziarah kubur atau nyekar. Jadi nyadran itu sebutan masyarakat Jawa itu ziarah atau nyekar ke kubur. Jadi kegiatan ini bertujuan untuk apa? Untuk menghormati orang-orang yang telah meninggal dunia, baik itu orang tua atau saudara-saudara atau leluhur yang lain. Jadi dia melakukan ziarah itu tujuannya untuk mendoakan arwah-arwah yang telah meninggal dunia. Jadi daerah nyadran itu sebagai bersih makam. Jadi para leluhur dan sedulur kemudian bersih desa yang dilakukan dari pagi sampai menjelang waktu duhur. Jadi ziarah kubur atau nyekar itu dilaksanakan pagi atau setelah sholat duhur atau sore. Jadi waktunya bebas. Jadi nyadran itu tadi namanya ziarah kubur atau nyekar, yaitu mendoakan orang-orang yang telah meninggal dunia. Yang terakhir yaitu lebaran ketupat. Lebaran ketupat. Kegiatan ini tuh dilaksanakan setelah Syawal, setelah bulan Syawal 1 minggu setelahnya, yaitu 7 hari bulan Syawal itu biasanya diadakan ketupat, yaitu orang-orang Jawa biasanya membuat ketupat atau lepet atau lontong.
Tadi orang Jawa itu malah ada yang ketupat atau lepet itu dicendalkan neng lawang, itu tandanya katanya itu buat orang-orang yang sudah meninggal. Padahal ketupat itu kan artinya minta maaf. Jadi orang yang mempunyai salah saling memaafkan. Akhirnya pada bulan Syawal itu kita kalau mempunyai kesalahan saling memaafkan, akhirnya kita tidak mempunyai kesalahan lagi. Karena apa? Karena saling memaafkan ya. Jadi itulah pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu tentang kearifan lokal yang ada di Jawa, yaitu ada 11. Yang pertama yaitu tadi tahlilan, yang kedua pengajian, yang ketiga PHBI, yang keempat sekatan, grebek mulut, takbiran, likuran, megengan, suronan, nyadran, dan lebaran ketupat. Nah, itu tadi materi yang saya berikan, mudah-mudahan ada hikmahnya, ada manfaatnya. Dari saya sampai di sini dulu, besok kita lanjut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.